الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خوفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Dengan kata aziman wal ikraman saya kepada seluruh para hadirin yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini, dan yang terakhir kepada Tunku Protokol yang sudi kiranya mencabut nomor undian saya hanya untuk melepaskan sebuah syarahan singkat dengan judul Makmur dan Hancurnya Sebuah Zaman, tergantung peran generasi muda. Syubbuna yaumir rijalu gaddi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku yang saya cintai, terpampang di hadapan kita antara sebuah harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan. Di mana-mana masjid sedang makmur, lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi saat ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, yang terutama melalui televisi, komputer, internet dan lain sebagainya, yang semua itu mengarah kepada dampak yang negatif. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Freedom Wei, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubah kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir karena perubahan itu lebih mengarah kepada dampak yang positif. Namun jujur saja saat ini perubahan itu lebih mengarah kepada dampak yang negatif. Contohnya, banyak generasi muda kita sekarang ini, tidak terkecuali anak sekolah, terjerumus ke dalam mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi dan lain sebagainya. Akibat hari demi hari bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Akibat hari demi hari dunia ini semakin dekat dengan kehancuran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, satu-satunya yang dapat kita harapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat ialah generasi muda. Namun demikian, walaupun tantangan yang mereka hadapi sangatlah berat, tetapi mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan lemah di belakangnya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Yang paling berbahaya adalah lemah iman dan lemah akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita.
Bila itu terjadi, maka itu bukan menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat yang tinggi terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita anut ini. Karena apa? Karena ada makalah yang mengatakan syubabul yaumil rijalu hati. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar terciptanya negeri Indonesia ini tentram, makmur, serta mewujudkan masyarakat yang agamis, masyarakat yang berpegang teguh pada 5 prinsip dasar dan mampu melaksanakan perintah Tuhannya dan memperdalamkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita harus wujudkan dan laksanakan 3 hal berikut ini. Yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja dan gemar beramal, karena semua itu untuk menyongsongkan masa depan yang cerah. Namun sebaliknya, jika kita malas memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tanggung saja masa depan yang suram dan mengenaskan ini. Sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam pahitnya empedu. Yang kedua, jujur. Kejujuran merupakan ciri-ciri seorang generasi muda. Jujur bukan hanya jujur terhadap orang lain. Yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Bekerja sama yang baik akan terwujudkan pribadi yang tangguh, kukuh dan utuh. Yang ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul tidak pernah putus asa, selalu ulet dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha sampai akhirnya membawa kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik. Wala tay'asu min ruhillah, innahu la yai'asu min ruhillah illa al-qaumil kafirin. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat di atas sangat jelas menjelaskan bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Apakah itu dalam belajar, bekerja, atau bahkan dalam meraih sebuah cita-cita. Karena perbuatan terputus asa itu adalah perbuatan orang-orang yang kafir. Karenanya melalui mimbar ini saya ingin mengimbau kepada calon-calon generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, mari kita sing-singkan lengan baju kita, langkahkan kaki kita untuk menatap masa depan yang cerah. Kembangkan 5 potensi agar kalian menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, olah kinerja agar produktif berlipat. Kalau 5 potensi ini sudah melekat pada generasi muda, maka saya yakin kalian akan mampu menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya adalah dengan 3 unsur dan 5 potensi itulah diharapkan di era globalisasi ini
dalam rangka mengeteskan rakyat dari krisis multidimensi yang sudah lama diderita. Pada akhirnya, jika 3 unsur dan 5 potensi itu sudah melekat pada generasi muda, maka kami yakin kalian akan menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.